Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Samira dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas 2A. Untuk memenuhi tugas UTS di sini saya akan menguraikan tentang ulumul Quran dalam mata kuliah ulumul Quran. Ulumul Quran itu adalah ilmu tentang Al-Quran. Secara bahasa, ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu ulum berarti jamak dari ilm, yang berarti ilmu atau pengetahuan. Sedangkan Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti bacaan. Nah, sedangkan menurut istilah ulumul Quran itu adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran, entah itu dari susunannya, turunannya, nas mansuknya, tafsirnya, penulisannya, pembacaannya, dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu disebut ulumul Quran. Adapun sejarah Al-Quran itu, pada masa Nabi Muhammad belum ada istilah ulumul Quran. Tetapi Nabi Muhammad sendiri sudah mengajarkan tentang makna, konteks, hukum-hukum Al-Quran kepada para sahabat secara langsung. Itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan setelah Nabi Muhammad wafat pun, pada masa sahabat itu mulai mengajarkan kandungan isi Al-Quran, hukum-hukumnya, serta cara pembacaan yang berbeda dan tafsir dan sebagainya. Itu sudah diajarkan juga oleh para sahabat, meskipun belum ada ilmu tersendiri dan disampaikan secara lisan. Nah, pada masa tabi'in barulah ada muncul penulisan tafsir dan penyusunan ilmu-ilmu Al-Quran seperti nas mansuk, Qiraat dan izaz, itu mulai dibahas secara luas. Kemudian pada masa kodifikasi pada tahun 3 Hijriah barulah ulama seperti Az-Zarkasi dan As-Suyuti itu menyusun kitab yang khusus tentang ulumul Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran mulai dikualifikasi, diberi nama, ditulis dan dijadikan sebuah buku. Dengan perkembangan zaman, pada masa zaman modern, ulumul Quran ini semakin berkembang dengan pendekatan dan metode yang lebih mudah dipahami dan dijadikan bidang studi tersendiri di beberapa pesantren dan perguruan tinggi Islam. Adapun urgensi ulumul Quran ini sangat penting dan menjadi kunci untuk kita memahami Al-Quran secara benar. Tanpa ada ulumul Quran, kita bisa salah dalam menafsirkan ayat dan tidak tahu sebab turunnya ayat, juga bisa keliru dalam membacanya. Ulumul Quran juga mengajarkan kita untuk memahami nas dan mansuk, di mana ada pergantian hukum dalam ayat. Juga menjelaskan tentang keindahan bahasa dan keistimewaan Al-Quran yang membuat hati kita bisa menjadi lebih yakin terhadap kebenaran Al-Quran. Nah, dalam ulumul Quran juga dibahas tentang nuzulul Quran, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran itu ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi atau Baitul Izzah secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan Al-Quran dan kesiapan bahwa Al-Quran ini sudah siap diturunkan untuk umat manusia. Nah, dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ini turunnya secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ayat pertama yang turun yaitu surat Al-Alaq, di mana ayat pertamanya berbunyi Iqra. Surat ini diturunkan di Gua Hiro pada malam Ramadan yang biasa kita peringati, yaitu nuzulul Quran di malam 17 Ramadan. Adapun hikmah kenapa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur. Yang pertama itu untuk memudahkan umat dalam menghafal dan mengamalkannya. Kemudian untuk mendidik umat secara bertahap gitu. Dari yang musyrikin menjadi masyarakat yang beriman secara bertahap. Kemudian untuk menguatkan Nabi dalam perjalanan dakwahnya, karena seringkali Nabi itu dalam dakwahnya mendapati kesulitan. Nah, dan dengan turunnya Al-Quran ini bisa menghibur hati beliau gitu.
Kemudian untuk penerapan secara bertahap, penerapan hukum secara bertahap, seperti dalam penerapan hukum khamar itu secara bertahap. Allah tidak langsung mengharamkan khamar, tapi diturunkan secara berangsur. Yang pertama pengenalan dulu bahwa khamar itu ada manfaatnya, namun lebih banyak dosanya. Kemudian setelah beberapa waktu Allah menurunkan lagi bahwa larangan khamar terhadap orang yang sholat, itu ada asbabun nuzulnya. Kemudian yang terakhir turunlah baru Allah mengharamkan khamar secara total. Nah itu penerapannya itu secara bertahap, pelarangan penghukumannya gitu. Kemudian untuk menjawab situasi, masalah atau pertanyaan-pertanyaan umat saat itu gitu. Jadi Al-Quran itu turun sesuai seperti ada sahabat yang bertanya tentang apa gitu, lalu turunlah Al-Quran. Jadi secara bisa menjawab semua permasalahan umat saat itu. Itu menjadi keautentikan dan menjadi bukti gitu, keautentikan dan keaslian Al-Quran itu sebagai wahyu gitu. Nah kemudian selanjutnya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kalau menurut istilah, asbabun nuzul itu adalah latar belakang atau peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran. Jadi ada beberapa, atau Al-Quran itu turun karena sebab-sebabnya tadi. Entah itu ada pertanyaan dari sahabat, ada kejadian, ataupun ada permasalahan umat saat itu. Itulah yang menyebabkan Quran turun. Nah, urgensi asbabun nuzul ini juga sangat penting untuk kita memahami konteks dan maksud ayat Al-Quran, dan juga agar kita tidak salah menafsirkan, juga membantu kita membedakan mana ayat yang khusus dan mana ayat yang umum. Seperti kalau ayat yang khusus itu seperti dalam surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi watab, itu khusus diturunkan untuk Abu Lahab yang suka menghalang-halangi dakwah Nabi dan juga suka mencela Nabi gitu. Jadi di situ Allah menurunkan surat tabat yada abi lahabi watab, binasalah Abu Lahab dan benar-benar binasalah ia, itu mengutuk Abu Lahab. Kemudian kalau surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, perempuan yang berzina atau laki-laki yang berzina, deralah mereka dengan 100 kali deraan. Itu waktu itu asbabun nuzulnya karena memang ada kasus zina, maka turunlah ayat ini. Dan ayat ini untuk umum pada masa itu, tapi ini bisa dipakai untuk umum hingga saat ini. Nah itu perbedaan ayat umum dan ayat khusus contohnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh yang lain. Ada yang seperti khusus tapi maknanya umum. Mungkin sampai situ penjelasan saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح